Selamat pagi untuk semua orang yang sedang mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini. Di mana saja Anda berada. Shalom. Halo. Ya, saya percaya pagi ini ada ucapan syukur, ada sukacita yang luar biasa. Karena 1 minggu sudah berlalu dan kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Mari, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah kita pagi ini. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. It's
luar biasa. Tabib yang ajaib, raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kalau kami mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang patut dipuji dan disembah. Allah yang patut dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang kudus. Yang terus mengalir memenuhi kehidupan kami. Yang menolong kami. Yang memulihkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
Yesus yang memberikan kami pengharapan. Hanya nama Yesus yang memberikan kami kepastian. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih Bapa, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau Tuhan urapi setiap kami yang mendengar. Engkau Tuhan Yesus berikan kepada setiap kami roh hikmat, roh pewahyuan agar supaya kami boleh mengerti. Oh Lord Jesus, pesan yang Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Saya bersyukur pada pagi hari ini sekali lagi kita boleh beribadah bersama dalam pertemuan ibadah online ini. Saya harap saudara sekalian beserta dengan keluarga ada dalam keadaan sehat dan baik, dan tentunya terus bersukacita oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini saya akan sampaikan sebuah khotbah yang berjudul Kemusafiran Orang Percaya. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dan 12. 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, perhatikan itu saudara, supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan ketiga atau keempat dari wabah COVID-19 di Australia ini, saudara. Tentunya kita bersyukur karena keadaan semakin hari semakin membaik, dan saya percaya kita semua sudah tidak sabar untuk segera beribadah kembali di rumah Tuhan bersama-sama. Tapi satu pertanyaan yang harus kita renungkan adalah COVID-19 sebentar lagi berlalu. Tapi ketika berlalu, kira-kira pelajaran apakah yang kita dapatkan dari Tuhan? Percayakah saudara bahwa di dalam Tuhan tidak ada hal yang kebetulan? There is no coincidence, yang ada adalah God incident. Hamba Tuhan Awet Tozer, dia pernah berkata bahwa dalam sebuah krisis ada dua golongan orang, saudara. Golongan pertama adalah orang yang tahu krisis sedang terjadi, sesuatu sedang terjadi. Tapi golongan yang kedua tidak hanya tahu bahwa sesuatu sedang terjadi, mereka juga mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi tahu dan mengerti itu dua hal yang berbeda, saudara. Untuk tahu kita hanya perlu mengikuti berita, membaca koran, menonton televisi dan lain sebagainya. Tapi untuk mengerti, kita harus mengenal isi hati Tuhan dan mencari tahu apa yang Tuhan kerjakan di balik itu semua. Dan berangkat dari pemikiran ini, saya rindu untuk menyampaikan satu hal yang saya sangat percaya. Melalui COVID-19 ini, Tuhan sedang ingatkan kita kembali anak-anaknya, yaitu tentang kemusafiran orang percaya, saudara. Surat 1 Petrus ini secara literal ditulis oleh Rasul Petrus bagi orang-orang Yahudi yang hidup sebagai pendatang di tengah-tengah bangsa Yunani. Tapi secara rohani, saudara, surat ini juga ditujukan bagi saudara dan saya, orang-orang Kristen yang hidup sebagai pendatang juga di tengah-tengah dunia ini. Percayakah saudara bahwa kita adalah pendatang di dunia? Ya. Dan pada pagi hari ini saya rindu untuk mengajak saudara kita melihat dua kata saja di ayat 11. Kita mengulas firman Tuhan dengan sederhana saja pada pagi hari ini. Kata pertama adalah pendatang dan kata kedua adalah perantau. Ya, kata pertama adalah pendatang, atau di pasal 1 ayat 17 dipakai kata lain yaitu penumpang. Ya, selama kamu menumpang di dunia ini, kata Rasul Petrus pasal 1 ayat 17. Kata ini saudara, pendatang atau penumpang dalam kata aslinya itu adalah paroikos. Paroikos itu artinya someone living in a foreign country as a temporary dweller. Orang yang hidup di tanah asing atau di negara lain sebagai penghuni sementara.
Itu paroikos, saudara. Bagi saudara dan saya yang hidup di Australia, saya rasa kita familiar dengan konsep ini. Karena kita mendengar atau sudah sering mendengar istilah TR, temporary resident. Paroikos itu kurang lebih secara literal artinya adalah TR, temporary resident. Dan kata yang kedua yang menjadi perhatian kita pada pagi hari ini adalah kata perantau. Dalam kata aslinya adalah parepidemos. Parepidemos itu artinya someone who is passing through. Seseorang yang lewat, itu parepidemos, saudara. Dari dua kata ini, pendatang atau penumpang dan perantau, kita melihat sebuah identitas orang percaya, yaitu bahwa saudara dan saya, kita yang sudah menerima Yesus, sebenarnya kita ini adalah musafir-musafir di dunia. Ya, kita adalah pilgrims, kita adalah sojourners in this world. Amin, saudara. Sesuatu yang mungkin sudah asing di telinga kita, sesuatu yang jarang kita renungkan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saudara, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa makna atau konsekuensi dari pengertian ini, kemusafiran orang percaya. Yang pertama, saudara, kemusafiran orang percaya mengandung arti bahwa dunia ini bukanlah rumah kita yang sesungguhnya. Rasul Paulus berkata bahwa kewarganegaraan kita ada di dalam surga. Filipi 3 ayat 20. Kita ini hanya tiar-tiar saja di dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita menerima Yesus, Alkitab berkata kita dipindahkan kepada satu kewarganegaraan yang baru. Ya, kita dipindahkan dari dominion of darkness to the kingdom of his son. Dari kuasa gelap kepada kerajaan anaknya. Kolose 1 ayat 13. Kita menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini, saudara. Ya, kita adalah orang-orang yang tidak diperanakan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani melalui keinginan laki-laki, tapi kita diperanakan dari Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 13. Ini adalah identitas kita. Dan berkali-kali Yesus juga sampaikan hal yang sama. Kamu ini bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Kamu ini bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Secara sederhana, saudara, saya ingin berkata bahwa kita ini ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, we are in the world, but we are not of the world. Seandainya saja saudara kita punya pemahaman yang sungguh-sungguh mengenai kebenaran yang satu ini, saya percaya ada begitu banyak hal dalam kehidupan kita yang akan berubah. Dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Dan kita berkata, saudara, bahwa dunia ini adalah dunia yang fana, vain. Pengkhotbah 1 ayat 2 berkata bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Kata sia-sia di sini artinya semu, fana, vain. Dan tidak hanya itu, dunia ini adalah dunia yang rapuh, fragile. Yakobus 4 ayat 14 berkata bahwa hidup kita di dunia ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan dan lalu lenyap. Segala sesuatu dalam kehidupan kita bisa hilang dan diambil dengan sekejap mata dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya itu, saudara, kita berkata bahwa dunia ini adalah dunia yang tergoncangkan, shakeable. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28 berkata bahwa Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu supaya tinggal tetap satu hal yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. The world is vain, fragile, and shakeable. Vain, fragile, and shakeable. Tapi saya akan sampaikan kabar baik pada pagi hari ini, bahwa dunia ini bukanlah rumah kita yang sesungguhnya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita renungkan, saudara, wabah COVID-19 ini, itu seperti bisikan dari sorga yang mengingatkan kita tentang kebenaran yang satu ini. Bahwa dunia ini bukanlah rumah kita yang sebenarnya. Lockdown yang kita alami beberapa bulan terakhir ini, saudara, seharusnya saudara, membuka mata rohani kita. Bahwa sebenarnya di dunia ini tidak ada satu hal pun yang bisa kita sombongkan. Tidak ada satu hal pun yang bisa kita banggakan. Tidak ada satu hal pun yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Everything can be stripped away, can be taken away from us. Betul, saudara sekalian? Coba kita renungkan selama lockdown beberapa bulan terakhir ini, saudara. Apa yang bisa kita andalkan? Apakah uang kita? Apakah pendidikan kita? Apakah penampilan kita? Saudara punya tas Louis Vuitton atau tas Louis panjang?
Saudara sama-sama nggak bisa keluar rumah selama lockdown kemarin. Saudara punya arloji Rolex atau arloji jelek, saudara sama-sama nggak bisa pakai. Saudara naik Alphard atau naik angkot, saudara sama-sama takut ketularan, bukan saudara? Saudara yang bekerja sebagai direktur atau kondektur, pekerjaan saudara dapat diambil dari kehidupan saudara seketika itu juga. Bukankah hal-hal ini yang kita perhatikan selama beberapa bulan terakhir ini? Bukan hanya di sekeliling kita, tapi di seluruh dunia. The world is faint, fragile, and shakeable. Itulah keadaan dunia, saudara. Dan pemahaman akan kemusafiran ini akan memberikan kita sebuah perspektif yang baru, sebuah cara memandang yang berbeda. Ya, kita lihat kehidupan berbeda, saudara. Kita lihat penderitaan kita, kesusahan kita berbeda. Bahwa ternyata kesusahan kita tidaklah sebesar yang kita duga. Penderitaan kita tidaklah sepermanen yang kita sangka. Dan sebaliknya, kenikmatan dan kesenangan dunia tidaklah seheboh atau sepenting yang kita kira. Kita punya perspektif, cara memandang yang berbeda. Dan hari-hari ini saudara, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin kehilangan sesuatu, mungkin yang berharga dalam kehidupan saudara selama lockdown atau wabah COVID-19 ini. Izinkan saya berkata pada pagi hari ini bahwa hal-hal yang hilang dan diambil dari hidup saudara, percayalah tidak akan saudara cari-cari dalam kehidupan mendatang. Dan bagi saudara yang tidak kehilangan apapun, tidak mengalami kerugian apapun dalam kehidupan saudara selama COVID-19 ini, saya juga ingin berkata bahwa hal-hal yang berhasil saudara pegang kuat-kuat sekalipun, percayalah tidak akan saudara bawa ke rumah sejatimu suatu hari nanti. Ya, ini adalah persoalan identitas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemusafiran itu adalah persoalan identitas. Agustinus, Bapak Gereja, pernah berkata bahwa Christianity is about knowing God and knowing self. Kekristenan itu adalah bicara tentang mengenal Allah, tapi tidak hanya itu, mengenal diri kita sendiri. Karena orang yang kenal siapa dirinya, artinya siapa dia di mata Tuhan, bahwa kita ini adalah musafir, pilgrims in this world. Kita akan memandang kehidupan dengan cara yang berbeda. Dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Dan yang kedua saudara, kemusafiran orang percaya juga mengandung arti bahwa kita ini ada dalam sebuah perjalanan. Kita ada dalam sebuah pilgrimage, sebuah pengembaraan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada seorang hamba Tuhan bernama John Bunyan. Dia hidup di masa lalu, dia menulis sebuah buku klasik terkenal berjudul The Pilgrim's Progress. Dia dipenjara, saudara, karena pelayanannya. Dan dari balik penjara dia tulis khotbah yang dia samarkan, dia kemas dalam bentuk buku fiktif. Salah satunya adalah The Pilgrim's Progress. Dia ceritakan perjalanan seorang anak muda bernama Christian yang mengembara ya dari kotanya menuju satu negeri, yaitu negeri Sion, negeri celestial, dengan membawa sebuah Alkitab dan buntalan tas atau backpack di punggungnya, saudara. Ya, demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita seperti Christian, anak muda dalam buku tersebut. Kita ini ada dalam sebuah perjalanan, saudara. John Bunyan dalam buku tersebut dia berkata, "We are pilgrims. We just passing through this world. Every one of us is upon pilgrimage from the cradle to the grave." Kita ini adalah musafir di dunia ini. Kita hanya lewat, passing through di dunia ini. Dan setiap kita ada dalam sebuah perjalanan dari sejak lahirnya sampai matinya. Kita ada dalam sebuah perjalanan, saudara. Dan yang namanya sebuah perjalanan itu gak pernah tetap, saudara. Seseorang yang ada dalam sebuah perjalanan akan selalu bergerak. Ya, ia akan gak terlalu attached dengan hal-hal di sekelilingnya. Dia gak akan mengejar kenyamanan dan kemapanan semata. Kenapa? Dia ada dalam sebuah perjalanan. Seandainya saudara, saya berikan contoh, saudara hendak pulang ke Indonesia dari Sydney ke katakanlah Jakarta atau Bandung atau mana begitu, saudara. Nah kemudian saudara transit beberapa jam lamanya di Singapore, di Changi Airport, saudara. And you know bahwa Changi Airport adalah one of the best airports in the world, bukan?
Ya, saudara sampai di Changi Airport dan saudara melihat bandara yang begitu bagus, begitu nyaman, saudara begitu menikmati. Mungkin saudara mengunjungi garden-garden yang ada di sana, butterfly garden dan lain sebagainya. Mungkin saudara duduk di kursi pijit dan kemudian beristirahat, atau mungkin saudara menikmati makanan yang ada di sana, atau menyewa kamar untuk saudara bisa beristirahat sebentar, whatever it is. Tapi sebagus-bagusnya Changi, senyaman-nyamannya Changi, senikmat-nikmatnya saudara di Changi, saudara tahu bahwa Changi bukanlah tujuan akhir saudara. Tujuan akhir saudara adalah Jakarta atau Bandung atau di kota-kota lain saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita di dunia ini, kita ada dalam sebuah perjalanan. Oleh karena itu 1 Petrus 2 ayat 11 dalam sebuah terjemahan berkata, "This world is not your home, so don't make yourself cozy ini." Jangan terlalu nyaman di dunia ini. Kenapa? Karena kita ini hanya transit di dunia saja saudara. Kalau kita melihat Alkitab, ada satu tokoh yang bernama Abraham. Seorang yang punya jiwa musafir yang sangat luar biasa saudara. Abraham ini diperkirakan lahir dari sebuah keluarga yang kaya, keluarga yang berada di kota Ur-Kasdim. Dan kota Ur-Kasdim ini adalah sebuah kota yang pada saat itu, kota yang termaju saudara, kota metropolis yang letaknya di lembah Sumeria, kurang lebih 2000 tahun sebelum Yesus. Tidak ada kota lain pada saat itu yang lebih maju daripada Ur-Kasdim, ya selain Ur-Kasdim dan beberapa kota di Mesir pada saat itu. Tapi Abraham ketika ia mendengar panggilan Tuhan, dia putuskan untuk mentaatinya dan kemudian dia berjalan, dia mengembara. Dia tinggalkan kenyamanan dan kemapanan hidupnya untuk mengembara, dan yang namanya mengembara pada zaman itu tentunya mengembara di padang gurun belantara saudara. Ya, dan dia mengembara beserta dengan sanak keluarganya dan ternak-ternaknya, dan ketika dia sampai di sebuah kota yaitu Haran, Abraham menetap, tapi tidak lama kembali dia meneruskan perjalanannya. Dia kembali bergerak saudara ke negeri yang dijanjikan itu. Dan setelah dia sampai ke negeri yang dijanjikan tersebut, kita berkata dalam Ibrani 11 ayat 9-10, Abraham tetap melihat dirinya seolah-olah sebagai orang asing dan dia tetap tinggal di kemah. Mengapa saudara? Kita berkata karena Abraham dia menanti-nantikan kota yang dibangun dan direncanakan oleh Tuhan sendiri. Matanya ditujukan jauh ke depan pada kekekalan, yaitu Yerusalem baru. Ya, Abraham punya jiwa musafir, dia seolah-olah melihat dirinya sebagai orang asing dan tetap tinggal di kemah. Dan kemah itu bicara sesuatu yang mudah dibongkar, mudah dipasang saudara. Ya, mudah move on, mudah berjalan mengikut pimpinan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai musafir, pilgrims di dunia ini, kita pun harus punya mentalitas kemah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya kita mudah move on, mudah bergerak, mudah melepas, ya mudah merelakan, tidak harus meraih atau mengambil atau memegang sesuatu kuat-kuat dalam kehidupan kita. We can't be too attached to the world, karena kita ini ada dalam sebuah perjalanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarkah kita bahwa kita ini hanya sekedar pengelola atau steward saja dalam perjalanan kita? Artinya segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu hanya titipan saja. Kalau misalnya saudara ada seorang tukang parkir valet misalnya di sebuah hotel bintang 5. Mungkin tukang parkir ini biasa naik mobil mewah apapun. Biasa menyetir atau lebih tepatnya memarkiri mobil mewah merek apapun. Ya, dia biasa menikmati, dia biasa enjoy naik mobil-mobil mewah tersebut. Ya, mungkin dia biasa naik Ferrari atau Lamborghini atau Maserati atau makan hati atau apapun itu juga saudara. Tapi ketika yang punya mobil kembali dan meminta kuncinya, apakah kira-kira tukang parkir tersebut marah-marah saudara? Apakah kira-kira dia protes, ya lapor polisi, mungkin mengadu ke Komnas HAM perbuatan kurang menyenangkan atau apa kira-kira saudara? Tentunya tidak. Si tukang parkir itu saya percaya dia akan kembalikan kuncinya dengan senang hati. Kenapa saudara? Karena dia tahu bahwa mobil tersebut hanya titipan semata. Orang yang punya mentalitas kemah dalam kehidupannya, dia akan melihat kehidupan dengan cara yang benar.
dengan cara yang sehat, bahwa segala sesuatu yang kita punya dalam kehidupan kita, Tuhan yang memberi, tapi Tuhan juga yang mengambil. Hidup kita menjadi terasa ringan. Kalau kita kehilangan sesuatu, kita mudah untuk melepas dan merelakan. Sebaliknya kalau kita diberkati, kita tidak mudah sombong, merasa hebat, merasa sok. Karena kita tahu hidup kita hanya sebuah perjalanan. Dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Kita ini ada dalam sebuah perjalanan. Dan yang ketiga, saudara, perjalanan kita akan berakhir. Perjalanan kita akan berakhir, artinya perjalanan kita itu terbatas, saudara. Perjalanan kita ada ujungnya, ada garis finishnya, ya, ada expiry date-nya. Ya, ingat saudara, par epidemos, ya, hanya passing through saja, lewat saja. Berapa lama kita lewat di dunia ini, saudara? Pemazmur berkata, hanya 70-80 tahun saja. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Mazmur 90 ayat 10. Saya berikan sebuah ilustrasi yang sangat saya suka, saudara, untuk menggambarkan hal ini. Di tangan saya ada sebuah tali. Dan tentunya tali ini ada ujungnya, saudara. Tapi bayangkan tali ini tidak berujung. Kalau saya tarik panjang, saudara, dari tempat ini sampai ke city sana masih panjang. Dari city saya tarik lagi, katakanlah sampai ke utara, ke Brisbane, masih juga panjang, saudara. Dari Brisbane saya kembali tarik, saudara, ke katakanlah Darwin, saya tarik kembali ke Bali, saya tarik kembali ke Jepang, saya tarik kembali ke Kutub Utara dan melingkari bumi sampai ke tempat ini kembali. Tali ini masih tidak berujung, bayangkan saja, saudara. Dan seandainya yang namanya kekekalan itu adalah panjangnya tali ini. Izinkan saya bertanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira 70 tahun, 80 tahun waktu kita, perjalanan kita di dunia ini, kira-kira berapa panjang, saudara? Apakah 1 meter mungkin? Saya rasa tidak, saudara. Apakah 50 cm? I don't think so. Apakah 10 cm, saudara? I don't think so. Saya rasa 70-80 tahun hidup kita di dunia. Kalau boleh saya beri tanda, saudara. Ini hanya seperti garis merah yang tipis ini, saudara. Sebuah garis merah tipis dalam rentang kekekalan. Itulah singkatnya perjalanan kita di dunia ini. Dibandingkan dengan rentang waktu kekekalan, ternyata hidup kita di dunia ini tidak ada apa-apanya. Dan izinkan saya kembali bertanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira berapa persen kemungkinan seorang manusia akan meninggal? Apakah 50%? Apakah 90%? Mungkin banyak minum vitamin, minum jamu, clean eating, atau rajin berolahraga, lalu kemungkinan kita meninggal hanya 90%. I don't think so, saudara. Apakah 99,999%? I don't think so. Kemungkinan seorang manusia meninggal itu 100%. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Saudara, jadi konglomerat itu tidak pasti. Jadi orang terkenal belum tentu, menikah juga tidak pasti, punya keturunan juga belum tentu. Tapi saya beritahu bahwa kematian itu 100% pasti. Ini adalah sebuah kebenaran yang semua orang tahu. You don't have to be a Christian to know this truth. Tapi sekali lagi tahu dan mengerti itu dua hal yang berbeda. Sehingga tidak heran ada begitu banyak orang, dan jujur harus kita akui termasuk orang Kristen, mungkin saudara dan saya juga. Tanpa kita sadari kita hanya berfokus pada kehidupan di dunia ini. All we think about is this red line. Garis merah yang tipis ini, saudara. Kita begitu consume, kita begitu preoccupied, bahkan terobsesi dengan garis merah yang tipis dalam rentang kekekalan ini. Aku mau kerja sekeras mungkin, ya, mengabaikan anak istri nggak apa-apalah. Waktu muda itu waktunya kerja sekeras mungkin. Supaya apa? Supaya aku bisa mendapatkan banyak uang. Untuk apa? Untuk supaya hidupku tenang dan nyaman. Tenang dan nyaman di mana, Bapak Ibu Saudara sekalian? Di garis merah tipis ini.
Oh, I want to enjoy my life to the max. Supaya apa? Supaya aku menikmati hidupku. Menikmati hidup di mana? Di garis merah yang tipis ini. I want to have this and that. I want to buy this and that. Ya, aku mau travel around the world misalnya dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya I feel happy. Pertanyaannya, happy di mana, saudara? Di garis merah tipis ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan sisa tali ini? Tahukah kita, sadarkah kita bahwa kita akan hidup selama-lamanya di dalam kekekalan nanti, saudara? Lalu mengapa kita hanya berfokus pada hidup di dunia yang singkat dan sementara 70-80 tahun di dunia ini saja, saudara? Bukan artinya, saudara, kalau kita di dunia ini kita harus tinggalkan semuanya, kita harus mungkin bersemedi di gunung saja. Bukan, saudara. Ya, saya bicara tentang fokus, emphasize yang benar, garis merah tipis dibandingkan dengan tali yang tidak ada ujungnya ini. Mari kita miliki fokus yang benar. Tidak salah saudara punya kerinduan, pengen punya rumah megah. Tapi ingat saudara, suatu hari ketika waktu kita di dunia berakhir, rumah kita semuanya sama. Hanya 1 kali 2 meter saja di dalam tanah. Tidak salah saudara punya kerinduan, punya mobil mewah. Tapi mari kita sadar suatu hari ketika kita menghadap Tuhan, kita hanya diantar 1 mobil saja, yaitu mobil jenazah. Tidak sadar kita pengen punya baju mahal, desainer, brand, dan lain sebagainya. Tapi jangan kita lupa suatu hari ketika waktu kita di dunia ini berakhir, kita hanya mengenakan 1 helai pakaian. Yang mana saudara, itu tergantung belas kasihan orang yang menguburkan kita. Dan beberapa bulan terakhir ini bukankah kita melihat di seluruh dunia, begitu banyak orang yang meninggal oleh karena COVID-19. Mereka harus dikubur dengan cepat-cepat, dengan buru-buru. Tanpa pakaian yang layak, tanpa peti mati yang layak, dan tanpa dihadiri oleh keluarga dan orang-orang yang dikasihi. Itulah kehidupan di dunia ini, saudara. Saya membaca Jeff Bezos, dia pemilik Amazon, selama beberapa bulan COVID-19 ini, saudara, kekayaannya meningkat berkali-kali lipat. Dia adalah orang yang paling kaya di dunia hari-hari ini. Diperkirakan he's going to be the first trillionaire in the world. Bukan hanya milioner, bukan hanya bilioner, tapi triliuner. Tentunya dalam dolar, saudara, bukan dalam rupiah. Tapi tahukah saudara bahwa suatu hari ketika kita semua selesai perjalanan kita di dunia ini menghadap pencipta kita, bahwa kekayaan Jeff Bezos dan kekayaan kita sama. Berapa, saudara? 0. Tidak 1 sen pun yang akan kita bawa kepada kehidupan mendatang. Rick Warren berkata, life is preparation for eternity. Hidup adalah persiapan bagi kekekalan. Artinya hidup ini singkat, namun yang singkat ini akan menentukan yang kekal. Masalahnya bukanlah berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita hidup, karena sekali lagi yang singkat ini akan menentukan yang kekal nanti. Oleh karena itu, saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar untuk menyederhanakan perjalanan kita. Ya, we need to simplify our priorities. Ibaratnya kita ini adalah Christian di tokoh buku The Pilgrim Progress tersebut. Kita berjalan membawa backpack buntalan di punggung kita, saudara. Bukankah kita hanya mau membawa yang penting-penting saja? Kita tidak mau membebani, memberatkan perjalanan kita dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. We have to simplify our priorities, menyederhanakan prioritas-prioritas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, tidak semua hal dalam kehidupan kita itu sama nilainya. Ada hal-hal yang berharga, ada hal-hal yang kurang berharga. Ada hal-hal yang bernilai kekal, tapi ada hal-hal juga yang nilainya sementara. We have to know our priority. Jangan kita salah prioritas, saudara sekalian. Yang berharga kita tinggalkan, yang kurang berharga kita kejar-kejar. Yang kekal kita lupakan, yang sementara justru diperlombakan. We have to simplify our priorities. Iman kepada Tuhan itu berharga dan harus kita kejar. Keluarga itu bernilai dan harus kita usahakan.
melayani tubuh Kristus, menjadi berkat bagi komunitas kita, menurunkan warisan iman bagi generasi mendatang. Itu semua berharga dan harus kita usahakan. Punya karakter ilahi, itu kekal nilainya saudara, dan harus kita kejar. Tapi menyimpan dendam, tidak mau mengampuni, tenggelam dalam sakit hati, sebenarnya itu semua adalah sampah yang harus kita buang dari backpack kehidupan kita. Karena itulah yang akan menghambat dan memberatkan perjalanan kita. And we have to simplify our possessions. Kita harus sederhanakan harta kepemilikan kita. Suatu ketika ada guru sekolah minggu yang mengajar sekolah minggu anak-anak, beberapa anak-anak sekolah minggu saudara. Dan guru ini dia ceritakan kisah Lazarus dan orang kaya. Nah kemudian dia tanya kepada anaknya, kepada anak-anak yang mendengar. Ya, Lazarus itu dia menderita selama hidupnya di dunia ini. Tapi di akhirat dia hidup senang bersama dengan Bapak Abraham. Nah sebaliknya orang kaya di dunia ini, dia begitu senang, dia begitu kaya. Tapi di akhirat sana dia begitu menderita. Nah anak-anak, kira-kira kalian mau seperti siapa? Apakah kamu mau seperti Lazarus atau mau seperti orang kaya? Dan ada seorang anak kecil, dia dengan polosnya, dengan pandainya, dengan cikinya saudara. Dia menjawab, aku mau seperti orang kaya di dunia ini dan seperti Lazarus di akhirat nanti saudara. Dan mungkin ini jawaban yang menggelikan kita. Kita tersenyum mendengar jawaban si anak kecil ini. Tapi bukankah kita juga sama seperti anak kecil ini sebenarnya? We want the best from both worlds, don't we? Tapi sebenarnya kalau kita punya paradigma kemusafiran, kita akan sadar bahwa sebenarnya harta di dunia ini dibandingkan dengan harta di surga nanti, tidak ada bandingannya. Amin saudara. Tidak heran Yesus berkata, jangan mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kumpulkanlah bagimu harta di surga, karena di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kalau saudara pernah menonton film atau acara TV Marie Kondo, seorang wanita Jepang yang mengajarkan orang-orang untuk berani membuang barang-barang yang tidak terpakai di rumah mereka, saudara. Kita bisa renungkan sebuah pelajaran kehidupan di sana sebenarnya. Bahwa ternyata yang namanya manusia itu punya kecenderungan untuk mengumpulkan, untuk accumulate more and more. Meskipun seringkali kita tidak memerlukan itu semua. Dan mari kita belajar untuk de-accumulate, untuk declutter our possession. Simplify our possession. Karena sekali lagi saudara, segala sesuatu yang kita kumpulkan, acquire in this world, tidak akan kita bawa ke kehidupan mendatang. Kekayaan sejati itu bukan di luar kita, tapi di dalam kita. Kita kaya bukan apa yang kita terima dari luar ke dalam. Kita kaya karena apa yang kita lepaskan dari dalam dan luar keluar. Dan bukankah kalau kita sudah menerima Yesus, sebenarnya harta yang termulia itu sudah ada dalam diri kita, yaitu Yesus Kristus. We need to simplify our possession. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, yang paling penting, we need to simplify our purposes. Kita harus sederhanakan tujuan-tujuan kehidupan kita. Kenapa? Karena perjalanan kita singkat dan segera berakhir. Mari kita sadari saudara bahwa Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk melakukan semuanya. Tuhan memanggil kita untuk melakukan paling tidak satu hal, tapi kita lakukan dengan semaksimal mungkin dan untuk kemuliaannya. Inilah yang disebut dengan panggilan hidup. Ya, banyak orang saudara mau melakukan good things in their life. Tapi Tuhan tidak hanya mau untuk kita melakukan good things, tapi God thing in our life. What is that God thing that God has called you to do in your life? Seorang hamba Tuhan bernama Dwight Moody, dia katakan satu quote yang sangat luar biasa. Dia berkata, our greatest fear should not be of failure, but of succeeding at something that doesn't really matter. Ketakutan terbesar kita seharusnya bukan takut gagal, tapi takut berhasil dalam sesuatu yang sebenarnya gak ngepek, gak berarti apa-apa. Ini sebuah
pernyataan yang menegur saya secara pribadi dan mungkin menegur saudara sekalian juga pada hari ini. Di tengah-tengah pengejaran mimpi-mimpi kita yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pengejaran ambisi-ambisi kita mungkin. Di tengah-tengah pengejaran keinginan-keinginan, aspirasi-aspirasi kehidupan kita. Mari kita ingat saudara, Tuhan memanggil kita untuk sebuah tujuan, kehendak ilahi, ya, maksud yang mulia, panggilan hidup yang harus kita genapi sebelum suatu hari kita menghadap Pencipta kita. Izinkan saya untuk menutup dengan sebuah ayat dalam Kisah Rasul 13 ayat 36a. Ayat ini berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya dan lalu ia mangkat. Sebuah kalimat sederhana yang sungguh sangat menginspirasi saya, saudara. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Tokoh saudara, konon menurut ilmu sastra, untuk menulis sebuah kisah atau cerita itu diperlukan paling tidak 6 kata, saudara. Mungkin kedengarannya kok sedikit amat, tapi seorang sastrawan Inggris yang terkenal bernama Ernest Hemingway, dia pernah menang Pulitzer Award seperti piala Oscar untuk dunia sastra begitu, saudara. Ernest Hemingway dia pernah menulis sebuah kisah, sebuah cerita hanya dengan 6 kata saja. Saudara tahu 6 kata apa itu? Dia tulis, for sale, baby shoes, never use. For sale, baby shoes, never use. Dijual sepatu bayi yang tidak pernah dipakai. Di balik 6 kata sederhana tersebut ada sebuah cerita, kisah yang tersirat. Seorang ibu yang kehilangan anaknya, ya, sebelum dilahirkan, dan kemudian dia harus menjual sepatu bayi yang sudah dia beli karena tidak pernah dipakai, saudara. Sebuah kisah sedih tentunya. Dan ini membuat saya berpikir, seandainya suatu hari perjalanan hidup kita sebagai musafir di dunia ini akan berakhir, saudara. Nah, kemudian orang bisa merangkumkan kisah hidup kita dengan 6 kata saja dan mungkin menuliskannya di batu nisan kita. Kira-kira 6 kata apakah itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Coba kita renungkan, ya. 6 kata apa yang bisa merangkumkan kisah kehidupan kita? Apakah mewariskan 10 properti kepada anak cucu? Apakah menjadi CEO hanya dalam usia muda? Atau melunasi mortgage dalam waktu 5 tahun? Mengunjungi 30 negara selama hidupnya? Atau jangan-jangan memiliki 1 juta followers di Instagram? Kira-kira 6 kata apakah yang bisa merangkumkan kehidupan kita? Dan ketika saya renungkan pertanyaan ini, bagi saya, saudara, tidak ada sebuah kerinduan yang lebih besar dalam hidup saya selain suatu hari ketika perjalanan saya di dunia ini berakhir, Tuhan sendiri yang merangkumkan kehidupan saya dengan 6 kata yang sama yang dia pakai untuk merangkumkan kehidupan Daud, bahwa ia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Serve God's purpose in his generation. Doa saya pada pagi hari ini, supaya setiap dari kita sungguh-sungguh sadar, sungguh-sungguh memiliki paradigma kemusafiran ini, punya perspektif kekekalan, sehingga dalam hidup kita yang singkat dan terbatas ini, kita dapat menghidupi dan meraih panggilan kehendak ilahi, tujuan hidup itu dalam kehidupan kita sebagai musafir-musafir di dunia ini. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan supaya sungguh-sungguh firman yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini boleh sungguh-sungguh mendarah daging dalam kehidupan anak-anak-Mu, Jemaat Eklesia Mission yang Kau kasihi. Kami punya perspektif yang baru. Kami punya jiwa kemusafiran, kami punya paradigma kekekalan yang akan merubahkan cara kami memandang kehidupan dan cara kami hidup, Tuhan. Kami tahu Tuhan, dalam hidup kami yang singkat dan sementara ini
ada satu tujuan, kehendak yang ilahi yang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan kami. Dan kami rindu suatu hari ketika kami kembali menghadap Tuhan, kami Engkau dapati setia dan sudah menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Saudara-saudara, saya percaya saudara semua diberkati oleh firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Tapi tempat kita yang sejati, yang kekal adalah di sana bersama-sama dengan Bapa. Mari saya ajak saudara buka hati, angkat hati untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat Bapa Surgawi.
dan kasih sayangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Dan pernyataan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita untuk mengingatkan kita senantiasa bahwa kehidupan kekal ada di dalam janji Bapa kepada hidup kita. Biarlah diberkati semua keluar masukmu dan bangun tidurmu. Biar dibuatnya berhasil dan melalui kehidupan kita, nama Bapa selalu dipermuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Sampai minggu depan kita bertemu lagi di dalam online service kita. Tuhan memberkati.